Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Azmi Irsyad Anas, NIM A11 2024 15965 dari mata kuliah pembelajaran mesin kelas 4406. Di sini saya ingin mempresentasikan proyek dari kelompok kami, yaitu prediksi harga smartphone di pasar Indonesia menggunakan Random Forest Progressor. Secara singkat, proyek kami adalah prediksi harga smartphone pasar Indonesia menggunakan agresor ini, yaitu sebuah aplikasi web interaktif yang mampu memprediksi estimasi harga sebuah smartphone hanya dengan memasukkan spesifikasi hardware-nya saja, misalnya seperti RAM, ROM, ukuran layar, dan lain-lain. Aplikasi ini kita bangun menggunakan Streamlit dan dijalankan di atas model machine learning bernama Random Forest Regressor. Pada presentasi ini, saya akan membahas secara berurutan mulai dari latar belakang masalah, tujuan proyek, dataset yang digunakan, metodologi pengerjaan, arsitektur model, hasil evaluasi performa, hingga demonstrasi fitur aplikasi yang sudah jadi. Nah, di Indonesia, pasar smartphone berkembang semakin pesat dan kompleks. Ada ratusan, bahkan hampir menyentuh ribuan dari berbagai merek yang beredar setiap tahunnya dengan spesifikasi yang sangat berbeda juga, dari kelas entry level yang mana harganya di bawah 1 juta rupiah hingga kelas ultra premium yang harganya bisa puluhan juta rupiah. Kompleksitas ini membuat konsumen sering kesulitan menilai apakah harga yang ditawarkan satu toko atau marketplace itu sudah wajar atau tidak jika dibandingkan dengan spesifik yang dimiliki perangkat tersebut, seperti kapasitas RAM, ROM, resolusi kamera, dan kapasitas baterai. Disinilah saya akan melihat adanya peluang penerapan machine learning. Kami berasumsi bahwa ada pola hubungan yang bisa dipelajari antara kombinasi spesifikasi teknis suatu smartphone dengan harga jualnya di pasaran. Jika pola ini berhasil dipelajari oleh sebuah model prediktif, maka model tersebut dapat digunakan untuk memberikan estimasi harga yang lebih akurat, konsisten, dan objektif dibandingkan menebak secara manual. Oke, lanjut ke tujuan proyek dari mesin ini. Ada 4 tujuan utama dari proyek ini, yaitu pertama, kita membantu konsumen menilai kewajaran harga smartphone sebelum membeli. Jadi orang itu akan berpikir 2 kali untuk mau beli HP apa yang dia inginkan. Nah, kedua, yaitu memberikan referensi harga berdasarkan spesifikasi teknisi perangkat. Nah, ini memberikan kalau misal kita mencari referensi harga secara abstrak lewat AI langsung, maka AI biasanya memberikan harga yang tidak spesifik. Maksudnya kita tidak tahu nih dia mengambil dari toko mana. Nah, sedangkan dari proyek kita akan mengalihkan ke referensi langsung ke online shopnya. Jadi orang langsung dapat referensinya dari mana gitu. Kemudian yang ketiga ada mendemonstrasikan penerapan machine learning dalam kasus pricing nyata. Nah, ini yang terjadi kasusnya untuk tadi. Kita mengambil dataset itu ori letter like dari online shop yang sedang beredar. Contohnya dataset kita minta tolong ke AI buat mencarikan harga-harga yang sedang beredar di pasaran di hari ini secara real time. Kemudian yang terakhir ada membangun aplikasi web interaktif yang mudah digunakan, yaitu menggunakan Streamlit. Nah, ini salah satu tujuan kita juga, yaitu untuk belajar supaya kita bisa membuat website aplikasi berbasis website yang interaktif supaya mudah digunakan, yaitu menggunakan Streamlit. Nah, kemudian untuk dataset yang kami gunakan adalah dataset dari HP Indo CSV, terdiri dari 5000 baris data smartphone dengan 9 kolom, yaitu merek, tipe kelas, RAM, ROM, ukuran layar, kamera, baterai, dan tahun rilis, dan harga dalam rupiah. Dataset ini mencakup 7 merek smartphone yang populer di Indonesia, yaitu Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan Infinix, dengan jumlah data yang relatif seimbang di setiap merek berkisar antara 699 hingga 794 data per merek, seperti terlihat pada grafik batang ini. Untuk kelas produk, data dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama ada mid-range dan entry level, menjadi porsi terbesar, masing-masing sekitar 32% dari total data. Diikuti kemudian ada flagship sekitar 25%, dan ultra premium sebesar 11%. Dataset ini juga mencakup rentang tahun rilis dari 2022 hingga 2026, sehingga
Faktor waktu dan depresiasi harga turut menjadi bagian yang dipelajari oleh model. Perlu kami sampaikan juga bahwa dataset ini dibangun secara terprogram melalui script generate data Python yang menyusun katalog spesifikasi dan harga dasar berdasarkan acuan harga retail resmi di Tokopedia, Shopee, Erafon, lalu diakumulasikan menjadi 5.000 variasi data yang realistis. Nah, setelah dilakukan pengecekan, dataset ini akan tidak memiliki missing value sama sekali, sehingga sudah siap untuk tahap processing. Sudah lagi pengerjaan proyek ini, kami bagi menjadi 5 tahap utama. Tahap pertama adalah data preparation, yaitu proses penyiapan 5.000 data dan smartphone melalui script generate data py yang telah kami jelaskan sebelumnya. Tahap kedua adalah pra-processing. Nah, pada tahap ini, dua fitur kategorikal yaitu merek dan tipe kelas diubah menjadi representasi numerik menggunakan teknik one-hot encoding karena model machine learning hanya dapat memproses dan numerik. Kemudian, dataset dibagi menjadi dua bagian menggunakan trend test field split, yaitu 80% untuk data dilatih untuk training dan 20%-nya lagi untuk uji secara langsung testing dengan random state 42 agar hasil pembagian dapat diproduksi. Tahap ketiga adalah training model, yaitu menggunakan random forest regressor yang kita akan melatih 200 trees, ya, dimana kita melatih algoritma itu supaya kita mendapatkan 200 hasil pasti dari data yang sebelumnya, sehingga proses dari data mentah hingga prediksi menjadi satu kesatuan yang rapi. Tahap keempat adalah evaluasi, di mana performa model diukur menggunakan 3 metrik utama, yaitu R-squared, mean absolute error atau MEA, dan root mean squared error atau RMSE, serta divalidasi ulang menggunakan teknik 5-fold cross validation untuk memastikan model benar-benar general dan tidak overfitting terhadap 2 training saja. Tahap kelima dan terakhir adalah deployment, yaitu proses mengintegrasikan model yang sudah dilatih dan disimpan dalam format pickle model PKL ke dalam sebuah aplikasi web interaktif yang dibangun menggunakan Streamlit. Oke, selanjutnya ada model random forest regressor. Algoritma yang kami gunakan dalam proyek ini adalah random forest regressor, salah satu algoritma ensemble learning berbasis pohon keputusan. Berikut adalah konfigurasi hyperparameter yang kami tetapkan. Pertama, n estimator sebanyak 200, artinya model ini terdiri dari 200 pohon keputusan yang bekerja secara bersamaan. Kedua, ada max deep, tidak dibatasi atau non, sehingga setiap pohon bisa tumbuh sedalam mungkin mengikuti pola data. Ketiga, min sample split sebesar 2, yang berarti sebuah node hanya membutuhkan minimal 2 sampel untuk bisa dibagi lagi. Keempat, min sample leaf sebesar 1, yaitu jumlah minimal sampel pada sebuah leaf node atau simpul akhir. Kelima, random state 42 digunakan agar hasil training dapat direproduksi secara konsisten setiap kali dijalankan. Keenam, ada n jobs di set min 1, yaitu berarti proses training memanfaatkan seluruh core CPU yang tersedia agar prosesnya lebih cepat. Kami memilih random forest karena beberapa alasan. Pertama, algoritma ini merupakan ensemble dari 200 pohon keputusan, sehingga menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dan stabil dibandingkan satu pohon keputusan tunggal. Kedua, random forest bersifat robust atau tahan terhadap outlier dan noise dalam data. Ketiga, algoritma ini tidak memerlukan proses normalisasi atau scaling data seperti yang dibutuhkan pada algoritma berbasis jarak. Keempat, random forest secara alami menangani kombinasi fitur kategorikal dan numerikal. Kelima, teknik bagging yang digunakan random forest yaitu melatih setiap pohon dengan subset data yang berbeda secara asak. Membantu mencegah terjadinya overfitting. Pada bagian bawah slide dapat dilihat cuplikan kode pipeline-nya, yaitu processing menggunakan kolom transformer dengan one-hot encoder, kemudian dilanjut dengan model random forest regressor. Selanjutnya ada hasil evaluasi model. Berikut adalah hasil evaluasi model kami yang diuji menggunakan 20% data yang tidak pernah dilihat oleh model selama proses training atau bisa disebut data testing. Metrik pertama adalah R-squared atau R2 score yang mencapai 99,26%. Angka ini menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 99,26% variasi harga smartphone berdasarkan fitur-fitur yang ada, yang merupakan nilai yang sangat tinggi dan tergolong luar biasa untuk kasus regresi. Metrik kedua adalah mean absolute error atau MAE, yaitu sebesar 293.249. Artinya secara rata-rata
selisih antara harga yang diprediksi oleh model dengan harga aktualnya hanya berkisar 293.000 saja. Metrik ketiga adalah root mean square error atau RMSI sebesar 491.429. RMSI ini sedikit lebih besar dari MAE karena RMSI memberikan penalti yang lebih besar terhadap kesalahan prediksi yang dihasilkan oleh model relatif konsisten. Metrik keempat adalah five-fold cross validation, yaitu 99,23% dengan standar deviasi hanya 0,04%. Standar deviasi yang sangat kecil ini membutuhkan bahwa performa model konsisten di berbagai subset dan subset data yang berbeda, sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa model tidak mengalami overfitting dan mampu melakukan generalisasi dengan baik. Berdasarkan keseluruhan metrik ini, kami menyimpulkan bahwa model random forest yang kami bangun sudah sangat layak dan siap digunakan untuk melakukan estimasi harga smartphone di pasar Indonesia. Lanjut, ada aplikasi web, Streamlit. Model yang telah kami latih dan evaluasi kemudian kami bungkus menjadi sebuah aplikasi web menggunakan framework Streamlit dengan tampilan bertema Dark Purple yang premium dilengkapi video background di bagian latar. Aplikasi ini memiliki 4 fitur utama. Fitur pertama adalah input spesifikasi interaktif, di mana pengguna cukup memilih merek, kelas produk, ROM, RAM, ukuran layar, kamera, kapasitas baterai, dan tahun rilis melalui form yang tersedia. Kemudian, sistem akan memprediksi estimasi harganya secara instan menggunakan model random forest yang sudah kami latih. Fitur kedua adalah tautan ke marketplace, di mana setiap hasil produksi dilengkapi dengan tautan langsung menjadi marketplace populer seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak, sehingga pengguna dapat langsung membandingkan hasil prediksi dengan real yang beredar di pasar. Fitur ketiga adalah model AI, yang menjelaskan secara transparan bagaimana cara kerja algoritma random forest, hyperparameter yang digunakan, hingga alur pipeline trainingnya, sehingga pengguna yang penasaran dapat memahami logika di balik prediksi yang dihasilkan. Fitur keempat adalah dashboard evaluasi, yang menampilkan seluruh metrik performa model seperti R2 MAE, RMSE, dan hasil cross validation secara visual dan mudah dipahami, sekaligus menjadi bentuk transparansi kami kepada pengguna mengenai seberapa akurat model ini. Oke, untuk tech stack. Sepanjang pengerjaan proyek ini, kami menggunakan beberapa tools dan library utama. Pertama, Python versi 3.11 sebagai bahasa pemrograman utama yang mendasari seluruh proses mulai dari pengolahan data hingga pembuatan aplikasi. Kedua, Pandas dan NumPy digunakan untuk melakukan manipulasi dan analisis data seperti pembaca file CSV, membersihkan data, serta menyiapkan fitur-fitur yang akan digunakan dalam training. Ketiga, Scikit-learn digunakan sebagai library utama untuk membangun pipeline pre-processing seperti one-hot encoding serta untuk melatih dan mengevaluasi model random forest regressor. Keempat, Streamlit digunakan sebagai framework untuk membangun aplikasi webnya, mulai dari tampilan form input, hasil prediksi, hingga halaman evaluasi model yang semuanya kami tulis dalam satu file utama bernama app.py. Oke, untuk penutup sebagai kesimpulan, proyek ini membangun sebuah sistem prediksi harga smartphone di pasar Indonesia menggunakan algoritma random forest regressor dengan tingkat akurasi R2 score sebesar 99,26% dan rata-rata kesalahan prediksi atau MAE hanya sekitar 293.000 saja. Model ini juga telah terbukti konsisten dan tidak overfitting melalui pengujian five-fold cross validation. Hasil model ini kemudian kami implementasikan ke dalam sebuah aplikasi web interaktif berbasis Streamlit, yang tidak hanya mampu memprediksi harga, tetapi juga memberikan transparansi mengenai cara kerja model serta tautan langsung ke marketplace untuk verifikasi harga. Kami berharap proyek ini dapat menjadi salah satu contoh penerapan machine learning dalam menyelesaikan permasalahan pricing yang relevan dengan kebutuhan konsumen sehari-hari. Demikian presentasi dari saya, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.